Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ID Channel, salam keterbukaan. Alhamdulillah pada hari ini kita mengambil video kita di ruangan sidang Komisi Informasi Kalimantan Timur. Kebetulan hari ini Senin tanggal 15 Januari 2024. Tadi kita ada melaksanakan 3 kali sidang dan saya ingin mengambil kesempatan ini untuk menyampaikan selamat kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang pada tahun 2023 kembali berhasil meraih peringkat informatif. Jadi satu dari 15 provinsi di Indonesia dalam posisi tertinggi untuk penghargaan keterbukaan informasi publik tahun 2023. Ini menandakan bahwa pemerintah Provinsi Kalimantan Timur selama 4 tahun berturut-turut mempertahankan posisinya dalam peringkat informatif dan bahkan tahun 2023 ini naik menjadi peringkat ke-8. Itu berarti lebih bagus daripada tahun sebelumnya, peringkat ke-12 di tahun 2022. Jadi sekali lagi selamat kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur atas penghargaan ini dan diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Muhammad Faisal, mewakili Gubernur Kalimantan Timur, dan penghargaan tersebut diterima di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, diberikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat dan disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Bapak Profesor Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sekaligus juga yang kedua, saya ingin menyampaikan selamat kepada Desa Buana Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang pada tahun 2023 itu juga berhasil masuk sebagai salah satu dari 10 desa yang masuk 10 besar secara nasional. Dan Desa Buana Jaya ini itu menempati peringkat ke-4 secara nasional. Kita tahu bersama bahwa pada tahun 2023 lalu itu ada 116 desa dari 26 provinsi yang masuk di dalam monitoring dan evaluasi dari Komisi Informasi Pusat. Jadi sahabat Edi Channel, sekaligus juga sebagai informasi, dan setelah video kita yang sebelumnya itu ada beberapa sahabat yang bertanya sama saya, kenapa di dalam ajang keterbukaan informasi publik Kalimantan Timur tidak ada penilaian untuk desa. Nah, ini juga sekaligus menjawab itu, bahwa khusus untuk desa itu penilaiannya dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat dalam ajang apresiasi keterbukaan informasi publik desa, dan itu dilaksanakan setiap tahun. Jadi sekali lagi selamat kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan kepada pemerintah Desa Buana Jaya. Ini saya kira menunjukkan bahwa Kalimantan Timur siap untuk menjemput lahirnya masyarakat informasi. Kita semua berharap bahwa semua stakeholder senantiasa ke depan terus mendorong implementasi keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari upaya kita untuk membangun bangsa, negara, dan masyarakat. Sekali lagi, selamat. Dan kalau kita bandingkan dengan nilai-nilai indeks-indeks yang lain, indeks kebebasan pers, indeks pembangunan manusia, indeks kebahagiaan, itu bisa kita sandingkan semua, dan dari situ kita bisa melihat bahwa sesungguhnya implementasi keterbukaan informasi publik itu bisa mendorong dimensi-dimensi lain. Kita melihat bahwa apabila satu daerah keterbukaan informasi publiknya berkembang dengan baik, maka secara paralel itu juga bisa mendorong terciptanya iklim keterbukaan atau iklim kebebasan pers. Itu akan bisa mendorong bertambahnya
indeks pembangunan manusia, dan seterusnya. Indeks kebahagiaan saya kira juga akan beriringan dengan perbaikan di dalam keterbukaan informasi publik. Masyarakat akan menjadi bahagia apabila badan publik, apabila pemerintah dapat memberikan informasi-informasi yang diperlukan untuk kemajuan warga masyarakat, untuk kemajuan dunia pendidikan, kemajuan riset, penelitian, dan lain sebagainya. Nanti coba kita akan melihat data-data dari indeks-indeks tersebut. Nah, kita mulai sahabat Edi Channel dengan indeks keterbukaan informasi publik yang kita singkat dengan IKIP. Ini adalah indeks yang pertama kali di-launching pada tahun 2021. Kebetulan saya berkesempatan mengikuti acaranya di Tangerang Selatan, dan pada waktu itu nilai indeks rata-rata nasional atau indeks Indonesia, kita sebut demikian, itu adalah 71,37. Nah, sementara untuk Kalimantan Timur, pada waktu itu nilai IKIP-nya, indeks keterbukaan informasi publiknya, itu adalah 76,96. Jadi di atas rata-rata nasional. Dan di pemeringkatan itu termasuk provinsi peringkat ke-9. Kemudian tahun 2022, nilai IKIP Indonesia itu adalah 74,43. Dan IKIP Kaltim itu juga naik dibanding tahun sebelumnya, menjadi 77,61, dan ini tetap di atas dari rata-rata nasional, dan juga peringkatnya naik menjadi peringkat 8 secara nasional. Di tahun 2023 terakhir ini, pertengahan tahun ini, IKIP Indonesia itu adalah 75,4, sedangkan IKIP Kaltim adalah 77,90. Artinya mengalami kenaikan juga. Itu mengalami kenaikan, dan meskipun urutannya itu turun. Yang paling penting memang, sebagaimana sering disampaikan oleh Komisi Informasi, bahwa nilai itu bukan menjadi tujuan utama daripada implementasi keterbukaan informasi publik di badan publik. Yang utama itu sesungguhnya adalah bagaimana pelayanan informasi itu kepada masyarakat. Apresiasi dari Komisi Informasi sebenarnya itu kan hanya memotret apa yang sudah dilakukan oleh badan publik. Dan tentu kita harap bahwa itu bukan menjadi tujuan utama dari badan publik. Tujuan utama dari pelayanan keterbukaan itu adalah bagaimana terpenuhinya hak-hak publik di dalam mengetahui kebijakan-kebijakan publik. Nah, lalu kita kemudian melihat nilai indeks demokrasi. Indeks demokrasi Kalimantan Timur terakhir itu angka 2023 belum keluar, karena memang periode pengukurannya itu dari Januari sampai Desember, ya, di tahun berjalan, sehingga untuk tahun 2023 itu baru akan kelihatan nanti di tahun depan, tahun 2024. Nah, untuk tahun 2022, nilai indeks demokrasi Indonesia itu adalah 80,41. Sementara indeks demokrasi Indonesia Kalimantan Timur itu adalah 83,58. Ini dari segi pemeringkatan itu peringkat keempat secara nasional. Begitu juga di 2021, angka ID Indonesia itu 78,12, sementara ID Kaltim 81,02. Ini artinya di atas dari rata-rata nasional dan menempati posisi kelima. Lalu di tahun 2020, nilai ID Indonesia itu adalah 73,66 dan ID Kaltim 81,99. Itu di peringkat ketiga. Indeks kemerdekaan pers, kalau kita lihat dalam 4 tahun terakhir, secara berkesinambungan, itu nilai IKP atau indeks kemerdekaan pers Kaltim itu meningkat terus dan berada di atas rata-rata nasional. Bahkan 2 tahun terakhir ini angka IKP Kaltim itu menduduki peringkat pertama. Lalu kemudian indeks pembangunan manusia.
Nah, kita lihat di sini bahwa 4 tahun terakhir juga indeks pembangunan Kaltim itu selalu di atas nilai IPM rata-rata nasional. Dan secara konsisten Kalimantan Timur selalu di peringkat ketiga ini secara nasional sejak tahun 2020 sampai 2023 ini. Kalau nilai IPM tadi kita lihat per kabupaten kota, misalnya, di sini kelihatan juga bahwa 4 tahun terakhir ini angka IPM untuk kabupaten kota itu relatif juga tidak banyak mengalami perubahan ya. Jadi tentu saja Samarinda sebagai ibu kota provinsi, kemudian Balikpapan, Bontang, dan seterusnya Kutai Kartanegara. Dan indeks pembangunan manusia ini, sahabat Edi Channel, kalau kita lihat tadi hasil daripada Monep kita, bahwa 3 pemerintah kabupaten kota tingkat provinsi Kalimantan Timur, itu yang berkualifikasi informatif, itu adalah Samarinda, Bontang, Balikpapan. Nah, kalau indeks pembangunan manusianya ini, itu Samarinda, Balikpapan, Bontang. Jadi Bontang, Balikpapan bertukar aja nih. Nah, tapi yang penting di sini bahwa sesungguhnya indeks pembangunan manusia dengan nilai monitoring atas implementasi keterbukaan informasi publik kelihatannya punya korelasi juga ini. Jadi apabila tinggi keterbukaan informasi publiknya, indeks pembangunan manusianya juga itu bisa lebih bagus. Dan terakhir nanti di sini kita lihat indeks kebahagiaan. Indeks kebahagiaan berbeda dengan indeks-indeks yang tadi yang sudah kita sebutkan, itu diukur sekali dalam 4 tahun. Karena ini memang cukup kompleks untuk mengukurnya. Tentu saja karena setiap individu itu punya ukuran yang berbeda terhadap makna kebahagiaan itu. Bahwa indeks kebahagiaan Indonesia tahun 2017 itu 70,69, meningkat di tahun 2021 menjadi 71,49. Lalu indeks kebahagiaan di Kaltim tahun 2017 juga di atas dari nasional 73,57. Lalu tahun 2021 menjadi 73,49. Juga di atas rata-rata nasional. 2017 Kaltim itu di peringkat keempat, sementara tahun 2021 di peringkat ke-11. Jadi sahabat ID Channel, demikianlah tadi kita sudah menggambarkan raihan Kalimantan Timur dari indeks-indeks yang lain. Dan di situ kita bisa melihat bahwa sesungguhnya terdapat korelasi yang cukup besar ya antara indeks yang satu dengan yang indeks yang lain. Keterbukaan informasi publik yang baik itu akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap proses demokratisasi yang terjadi. Demikian juga pada bidang lain, keterbukaan informasi publik akan mendorong kepada meningkatnya indeks, misalnya indeks pembangunan manusia, indeks kebahagiaan, kemudian tentu saja indeks kemerdekaan pers. Nah, semoga dengan itu semua kita ke depan bisa berkhidmat lebih baik lagi di dalam upaya mendorong keterbukaan informasi publik. Jadi saya kira begitu. Sekali lagi saya Imran Duse, Wakil Ketua Komisi Informasi Kalimantan Timur, menyampaikan selamat kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan kepada pemerintah Desa Buana Jaya, Kabupaten Kutai Kartanegara atas diterimanya anugerah ini. Jadi sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keterbukaan.